Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Canadian Mathematical Olympiad tahun 1979. Misalkan A, B, C, D, E adalah bilangan bulat yang memenuhi 1 kurang dari atau sama dengan A, kurang dari B, kurang dari C, kurang dari E. Buktikan bahwa 1 per KPK AB tambah 1 per KPK dari B dan C ditambah 1 per KPK dari C dan D ditambah 1 per KPK dari D dan E kurang dari atau sama dengan 15/6 dengan Mn kurung suku Mn menyatakan kelipatan persekutuan terkecil dari M dan N. Contoh, KPK 4 dan 6 adalah 12. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya idenya adalah bagaimana caranya kita mengatur atau menemukan jumlah maksimum dari 1 per AB ditambah 1 per BC ditambah 1 per CD dan ditambah 1 per DE itu menjamin nilai maksimumnya tidak akan mencapai, maksud saya tidak akan lebih dari 15/16. Untuk itu, soal ini perlu kita bagi ke dalam beberapa kasus. Pertama, karena nilai A adalah nilai yang paling kecil, jadi akan kita bagi nilai A-nya menjadi 2 buah nilai A. Yang pertama adalah jika A sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah kita akan membagi nilai B-nya. Pertama adalah jika B sama dengan 2. Jika B sama dengan 2. Jika A sama dengan 1 dan jika B sama dengan 2. Ini akan kita bagi lagi menjadi kasus berikutnya, yaitu jika C sama dengan 3. Terakhir, yaitu jika D sama dengan 4. Artinya jika A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, dan D-nya 4. Maka di sini kita akan punya 1 per KPK dari AB ditambah 1 per KPK dari B dan C ditambah 1 per KPK dari C dan D ditambah 1 per KPK dari D dan E sama dengan 1 per KPK dari 1 dan 2 adalah 2, maka ini jadi 1 per 2 ditambah 1 per KPK dari B dan C, yaitu 2 dan 3 adalah 6, kemudian ditambah 1 per 12, kemudian oh iya, ini kan jika C-nya sama dengan ini ya, jika D-nya sama dengan 4. Kalau D sama dengan 4, sekarang yang E-nya belum ada ya, belum ada. Maka secara logika begini. Karena D-nya 4, maka KPK dari D dengan E itu minimum adalah 8. Kapan dia 8? Yaitu ketika D-nya sama dengan 4, lalu nilai E-nya sama dengan 8. Jadi minimum dari KPK D dengan E adalah 8. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi kurang dari atau sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 8. Ketika ini kita jumlahkan, maka nanti akan didapat hasil 84 per 96. 84 per 96 adalah 14 per 16. Yang mana 14 per 16 itu kurang dari 15 per 16. Itu jika D-nya sama dengan 4. Lantas bagaimana jika D lebih dari atau sama dengan 5? Jika D lebih dari atau sama dengan 5, maka secara logika ya, karena nilai C adalah 3, maka minimum nilai KPK C dengan D itu adalah 6. Kapan kesamaan terjadi? Kesamaan terjadi yaitu jika nilai C-nya 3 dan nilai D-nya sama dengan 6.
Karena D lebih dari atau sama dengan 5, maka kemudian KPK dari D dengan E itu minimum nilainya adalah 10. Kapan? Yaitu ketika D-nya 5 dan E sama dengan 10. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa 1 per KPK dari AB ditambah 1 per KPK dari BC ditambah 1 per KPK dari CD kemudian ditambah 1 per KPK dari DE. Ingat, tadi A-nya 1, B-nya 2 dan C-nya 3. Maka ini akan diperoleh 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6 kemudian ditambah 1 per 10. Bukan sama dengan ya, tetapi kurang dari atau sama dengan. Karena di sini tadi ada pernyataan bahwa KPK C dengan D itu lebih dari atau sama dengan 6, lalu KPK dari D dengan E lebih dari atau sama dengan 10. Kemudian ketika ini kita jumlahkan, maka akan diperoleh nilainya sama dengan 28 per 30. 28 per 30 adalah 14 per 15, yang mana 14 per 15 itu kurang dari 15 per 16. Artinya jika C-nya sama dengan 3, itu nilai dari ini 1 per KPK AB ditambah 1 per KPK BC ditambah 1 per KPK CD ditambah 1 per KPK DE itu selalu kurang dari 15 per 16 untuk C sama dengan 3. Kita lanjut. Jika A-nya 1, B-nya 2, kemudian kita bikin kasus berikutnya jika C sama dengan 4. Jika C sama dengan 4, kemudian untuk D-nya sendiri kita bagi menjadi 2 buah kasus. Kasus pertama adalah jika D lebih dari atau sama dengan 5, kurang dari atau sama dengan 7. Maka di sini kita akan punya KPK dari C dengan D itu minimal nilainya adalah 12, yaitu ketika nilai D-nya sama dengan 6. Lalu untuk KPK dari D dengan E itu nilainya lebih dari atau sama dengan 10. Kapan? Yaitu kapan dia 10, yaitu ketika D-nya sama dengan 5, E-nya sama dengan 10. Dengan demikian kita bisa berkesimpulan bahwa 1 per KPK AB ditambah 1 per KPK BC ditambah 1 per KPK CD ditambah 1 per KPK DE nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 10, yang mana ketika kita jumlahkan akan diperoleh hasil 56 per 60. 56 per 60 itu sama dengan 14 per 15. Jelas bahwa 14 per 15 itu kurang dari 15 per 16. Itu untuk D dari 5 sampai 7. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya adalah jika nilai dari D lebih dari atau sama dengan 8. Nah, jika D-nya lebih dari atau sama dengan 8, maka jelas bahwa minimal nilai dari KPK C dengan D adalah 8, yaitu ketika D sama dengan 8. Sementara minimal nilai KPK dari D dengan E adalah 16, yaitu ketika D-nya 8 dan E-nya sama dengan 16. Dengan demikian, maka 1 per KPK AB ditambah 1 per KPK BC ditambah 1 per KPK CD
ditambah 1 per KPK DE itu kurang dari atau sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 16, yang hasilnya ketika kita jumlahkan itu sama dengan 15 per 16. Nah, artinya untuk nilai A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 4, itu nilai dari yang kita inginkan itu selalu kurang dari atau sama dengan 15 per 16. Lalu bagaimana kasus berikutnya? Kita pandang dari nilai C ya. Bagaimana jika nilai C-nya itu lebih dari atau sama dengan 5? Nah, jika nilai C lebih dari atau sama dengan 5, maka jelas bahwa minimum nilai KPK dari B dengan C, karena B-nya adalah 2 ya, itu sama dengan 6 nilai minimumnya. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika nilai C-nya sama dengan 6. Lalu minimum nilai KPK dari C dengan D itu 10, makanya KPK dari C dengan D itu lebih dari sama dengan 10. Kapan kesamaan terjadi? Yaitu ketika C-nya sama dengan 5, D-nya sama dengan 10. Kemudian nilai minimum dari KPK D dengan E itu adalah 12. Ingat tadi bahwa C kurang dari D dan D kurang dari E, sehingga nilai minimum dari E kan 6 ya, D-nya kan 6 ya. Sehingga KPK dari D dengan E itu lebih dari atau sama dengan 12. Kapan dia sama dengan 12 nilai KPK-nya? Yaitu ketika D sama dengan 6 dan E sama dengan 12. Nah, dengan demikian kita bisa tarik kesimpulan bahwa 1 per KPK dari AB ditambah 1 per KPK dari BC ditambah 1 per KPK dari CD ditambah 1 per KPK dari D dengan E itu akan kurang dari atau sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 12 sama dengan 51 per 60. 51 per 60 kalau kita sederhanakan itu sama dengan 17 per 20, yang mana 17 per 20 itu kurang dari 15 per 16. Nah, artinya untuk kasus di mana nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, kita sudah buktikan bahwa nilai yang kita peroleh, hasil akhir yang kita peroleh itu selalu kurang dari atau sama dengan 15 per 16. Sebentar saya perbaiki ini dulu. Oke, itu tadi kalau A-nya 1, B-nya 2. Sekarang gimana kalau nilai B-nya bukan 2 tetapi lebih dari atau sama dengan 3? Jadi kita bikin kasus berikutnya, subkasus berikutnya, yaitu jika nilai B lebih dari atau sama dengan 3. Nah, jika nilai B lebih dari atau sama dengan 3, ingat tadi kan A-nya 1. Artinya KPK dari A dengan B itu minimal nilainya 3. Kapan itu terjadi? Yaitu kesamaannya terjadi ketika A-nya 1 dan B-nya sama dengan 3. Kemudian nilai KPK dari B dengan C, ingat nilai B minimum 3, maka KPK B dengan C itu lebih dari atau sama dengan 6. Kesamaan terjadi yaitu ketika nilai B sama dengan 3 dan nilai C sama dengan 6. Selanjutnya, karena minimum nilai C adalah 4, maka KPK dari C dengan D itu akan lebih dari atau sama dengan 8 dengan alasan dan pola pikir yang sama. Nah, jadi tanda kesamaan terjadi ketika nilai C sama dengan 4 dan D sama dengan 8. Terakhir, ingat nilai minimum dari D yang mungkin adalah 5, maka dengan demikian KPK dari D dengan E minimal 10. 10-nya yaitu ketika nilai D-nya 5, E-nya 10. Sehingga
1 per KPK dari AB ditambah 1 per KPK dari BC ditambah 1 per KPK dari CD ditambah 1 per KPK dari D dengan E, nilainya akan kurang dari atau sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 10. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 87 per 120, yang mana 87 per 120 itu kurang dari 88 per 20, 120 sorry. 88 per 120 adalah 11 per 15, yang mana 11 per 15 itu kurang dari 15 per 16. Oke, sampai sejauh ini artinya jika A-nya sama dengan 1, kita sudah bisa buktikan bahwa semua hasil yang kita peroleh itu selalu kurang dari atau sama dengan 15 per 16 untuk A sama dengan 1. Sekarang kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Bagaimana jika A bukan 1 tetapi lebih dari atau sama dengan 2? Jika nilai A lebih dari atau sama dengan 2, maka dari sini kita jelas akan punya minimum nilai KPK dari A dengan B adalah 6 ya. Yang mana kesamaan terjadi jika A sama dengan 2 dan B sama dengan, saya rasa bukan 6 ya. Kalau A-nya 2, B-nya 4 bisa ya. Oh ya, berarti ini lebih dari atau sama dengan 4 ya. Ya, kesamaan terjadi jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Kemudian KPK dari B dengan C, karena nilai B minimum itu 3 ya, maka KPK dari B dengan C itu lebih dari atau sama dengan 6, yang mana kesamaan terjadi jika nilai B sama dengan 3 dan C sama dengan 6. Lalu KPK dari C dengan D akan lebih atau sama dengan 8. Kapan dia nilainya 8? Yaitu ketika nilai C-nya 4 dan D-nya sama dengan 8. Terakhir, KPK dari D dengan E itu akan lebih dari atau sama dengan 10. Kapan dia terjadi? Yaitu ketika tanda kesamaan terjadi ketika D-nya 5, E-nya 10. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa 1 per KPK dari AB ditambah 1 per KPK dari BC ditambah 1 per KPK dari CD ditambah 1 per KPK dari DE itu sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 10. Kalau kita samakan penyebutnya jadi per 120, ini ada 30 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 12, 50, 65, 77 per 120. Yang mana 77 per 120 itu pastilah kurang dari 80 per 120. 80 per 120 adalah 2 per 3, yang mana 2 per 3 itu kurang dari 15 per 16. Nah, dengan demikian untuk A lebih dari atau sama dengan 2, kita bisa pastikan bahwa hasil penjumlahan yang di sini ya, itu selalu kurang dari 15 per 16.
Nah, karena kasus besarnya cuma ada 2, yaitu kalau A-nya sama dengan 1 atau A-nya lebih dari atau sama dengan 2, dan kita sudah berhasil buktikan bahwa mau kasus yang manapun nilainya selalu kurang dari atau sama dengan 15/16, maka kesimpulannya adalah dengan demikian terbukti bahwa jika A, B, C, D, dan E adalah bilangan bulat, yang mana 1 kurang dari sama dengan A, kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, kurang dari E, maka berlaku 1 per KPK AB ditambah 1 per KPK BC ditambah 1 per KPK CD ditambah 1 per KPK DE, nilainya akan kurang dari atau sama dengan 15/16. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf bila ada penyampaian saya yang salah atau keliru. Kalau ada masukan, kritikan, atau alternatif lain, silakan berikan komentar di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya.